Hai sahabat Emma, terima kasih untuk kamu sudah klik lagi video ini. Ada pesan di pembacaan general reading saya. Kita sekarang akan mengangkat tema untuk energi akhir bulan ya. Bagaimanakah kondisi keuangan kamu di akhir bulan? Biasanya banyak yang di akhir bulan itu udah pada menipis, dompetnya udah tinggal isi bon tagihan aja. Tapi ada juga yang mungkin di akhir bulan justru kaya raya. Kita nanti akan baca situasinya, kondisi keuangan di 12 zodiak ini seperti apa situasinya di akhir bulan, tapi memang nggak akan bisa cocok untuk semua zodiak. Makanya kamu perlu aminkan untuk bacaan yang baik-baik agar energi kita bisa relate ya, bisa nyambung. Jangan lupa dikasih jempol ke atas, like, subscribe, sekalian ditonjok lonceng notifikasinya. 12 zodiak silahkan berkumpul dulu, kita akan mulai pembacaannya setelah bumper. Iya teman-teman, seperti biasanya sebelum kita mulai reading, aku selalu semprotkan parfum M Infinity Aura Series agar auraku lebih terpancar, bersinar terang. Buat kalian yang juga mau samaan kayak aku, dimana aku memang beberapa tahun terakhir ini pakai parfum M Infinity Aura Series agar aura bersinar, terpancar, terjaga di vibrasi yang positif, menarik kerejekian, keberuntungan, hal-hal baik, juga untuk ikhtiar, jodoh, rejeki, dan asmara. Silakan teman-teman, kalian juga bisa pakai parfum M Infinity Aura Series. Ada promo ya, yaitu beli satu dapatnya dua. Untuk Daily Booster Aura, buy one get one, ini untuk varian Angel Heart dan Magical Rose. Silakan kalian chat ke Minwawa aku. Parfum ini memang spesial karena di blessing sesuai dengan nama dan tanggal lahir pemakai. Kalau mau order pasti ditanyain nama dan tanggal lahir pemakainya teman-teman. Karena memang ini diformulasikan untuk memancarkan aura kalian. Selain parfum M Infinity Aura Series, aku juga izin untuk membantu kalian menetralisir energi negatif di tempat usaha, di rumah, tempat bisnis kalian dengan garam Aura M Infinity. Kalian tinggal tabur-taburkan saja atau bisa juga untuk ngepel, untuk mandi air garam, karena garam dipercaya bisa membantu menetralisir energi negatif. Silakan langsung kalian chat ke Miminku saja kalau ingin mendapatkan parfum atau garam. Oke, kita lanjutkan reading kita. Oke, kira-kira zodiak apa yang keuangannya bagus ya? Saya juga masih belum tahu kira-kira ada keuangan bagus seperti apa atau justru ada warning. Ada semacam situasi-situasi yang tidak menyenangkan kalau kita bicara soal kondisi keuangan di akhir bulan. Maka kita tarik energinya sekarang. Oke, kita punya kartu The World dan ada Queen of Wands. Wah, saya lihat sih ini sebuah situasi yang cukup bagus ya kalau di kondisi keuangan akhir bulan, karena di mana The World ini menceritakan tentang situasi yang tidak kondusif atau permasalahan yang berakhir kemudian menemui babak baru. Jadi kalau kita korelasikan dengan urusan keuangan, apalagi disusul dengan adanya Queen of Wands, ini sangat aman, terkendali. Pekerjaan lancar, rejeki yang berhubungan dengan uang lancar. Saya rasakan ini adalah zodiak-zodiak yang mungkin saja selain dapat rejeki nomplok di akhir bulan, juga bisa saja pas gajiannya atau bonusnya itu cair dari bos, dari pimpinan, atau dari seseorang yang memang sudah mapan, itu di akhir bulan. Mungkin gajiannya tanggal 22, atau tanggal 25, atau tanggal 28, ya di akhir bulan. Karena ini situasi keuangan yang sangat amat baik, settle, mapan, dan terkendali. Oke, baiklah, kita lihat akhir bulan, kondisi keuangan zodiak-zodiak di akhir bulan. Ada Seven of Swords dan ada Ten of Swords. Perlu berhati-hati ya, karena saya merasakan di sini ada beberapa dari zodiak ini yang akan kedatangan seseorang. Seseorang ini bisa yang sudah dikenal, bisa juga yang baru kenal atau belum dikenal sama sekali gitu. Seseorang ini energinya seperti ingin memanipulasi, ingin menipu atau memanfaatkan yang saya rasakan. Mungkin dia pinjam duit, mungkin dia minta transferan, atau justru ini yang terbaca adalah literally telepon yang masuk
ke handphone kamu masing-masing dan di situ ada bau-bau penipuannya. Oke, ada yang kalau dulu sih zamannya mama minta pulsa, kalau sekarang mungkin nggak. Saudara yang kecelakaan kayak pada akhirnya ujung-ujungnya adalah harus transfer duit. Nah, hati-hati dengan hal-hal seperti itu karena sepertinya ini berulang. Berulang itu bukan berarti zodiak ini pernah mengalami itu, tetapi mungkin kamu pernah dengar cerita ini, sudah tahu sebenarnya modus penipuan seperti ini, kayak gitu, atau memang ya kamu pernah ketipu juga gitu, 100, 200 ribu, 500 ribu kayak gitu. Jadi waspada, kondisi keuangan kamu kan situasinya lagi berusaha untuk recovery ya di akhir bulan kalau yang saya lihat. Udah situasinya berusaha untuk recovery, berusaha untuk membaik begitu, tetapi kedatangan energi-energi manipulatif yang seperti ini. Kondisi keuangannya tergantung dari bagaimana kamu untuk memilah dan memfilter ya, tergantung intuisi saja sih. Kalau yang saya lihat di energi kedua tadi itu adalah zodiak ini sudah mulai recovery kalau soal keuangan. Di akhir bulan ada energi apa lagi? Ada Six of Swords, lalu muncul Five of Pentacles. Ini situasi yang menurut saya berprogres. Kita tidak membaca yang hanya sekedar baik-baiknya saja ya. Yang hal-hal kurang menyenangkan juga kita baca. Biar apa? Biar kita bisa sama-sama saling mengingatkan. Kayak gitu. Dengan adanya Six of Swords, Five of Pentacles, ini adalah sesuatu yang berprogres, ini sesuatu yang bergerak. Bisa saja beberapa zodiak ini memang mengalami perbaikan dari sisi ekonominya, finansialnya, keuangannya, membaik setelah banyak kesulitan-kesulitan dan rintangan yang dihadapi. Tapi bisa juga sebaliknya. Setelah kondisi keuangan baik-baik saja di awal bulan karena gajian ya kan, tengah bulan ya lumayan agak menipis, tapi akhir bulan menipis banget, bahkan harus berhemat. Harus ada beberapa hal yang dilakukan oleh zodiak ini untuk mengencangkan ikat pinggang, atau mungkin harus minta bantuan sama saudara temen untuk minjem duit dulu lah, paling nggak sampai gajian di awal bulan. Ada yang seperti itu ya situasi keuangannya. Ini untuk zodiak apa kira-kira? Nanti kita spill energi zodiaknya di akhir video ya. Oke, kita lihat lagi keuangan zodiak-zodiak ini di akhir bulan. Dua energi lagi ya, berarti ada 4 kartu yang kita akan keluarkan. Keuangan zodiak di akhir bulan. Ada Five of Wands dan ada The Hangman. Kartu selanjutnya Ace of Pentacles dan ada King of Cups. Alright. Keuangan di akhir bulan dengan adanya Five of Wands dan The Hangman, saya melihat ini adalah sebuah situasi yang bisa dibilang agak sedikit rancu ya, agak sedikit chaos. Tetapi di sini yang perlu diperhatikan adalah menahan diri, menahan emosi. Saya nggak tahu apa yang terjadi, mungkin saja banyak pengeluaran-pengeluaran. Beberapa zodiak ini mungkin punya tanggungan yang cukup banyak dan harus berhadapan dengan debt collector, penagih hutang, atau apapun itu. Pinjaman online bisa juga. Situasinya agak sedikit chaos karena banyak tagihan-tagihan yang datang. Padahal untuk income-nya sendiri itu udah mulai sangat menipis di akhir bulan. Sehingga yang perlu dilakukan di sini untuk zodiak adalah The Hangman atau The Hangwoman. Ini menunggu situasi mereda dulu. Nggak bisa nih kalau orang emosi, lalu kamu ikutan emosi. Wah, bisa rancu, bisa kacau. Jangan sampai nanti situasinya jadi bertambah parah ya. Misal begini, ada debt collector yang datang ke rumah, menagih apa yang memang sudah harus dibayarkan. Tetapi jika zodiak ini memang masih belum bisa membayar karena belum ada anggaran atau tidak ada anggaran ke sana gitu, sebaiknya ya berusaha untuk menahan agar tidak emosi, agar tidak ada pertengkaran, perdebatan atau percekcokan. Karena yang terlihat di sini dengan adanya Five of Wands, percekcokan ini nanti bisa jadi semakin kacau. Debt collector yang awalnya hanya menagih dan mengingatkan, bisa saja nanti tiba-tiba dia ngambil barang apa gitu yang ada di rumah ya sekelihatannya dia. Karena apa? Karena ada emosi. Maka di sini disarankan supaya wait and see dulu, terus ya paling tidak
menghargai mereka juga, hindari konflik lah dengan orang-orang yang seperti ini. Itu yang saya lihat, jadi banyak tagihan-tagihan di akhir bulan nih kayaknya ya. Oke, secara untuk umum ekonominya baik-baik saja, maksudnya keuangan untuk kebutuhan bisa lancar untuk zodiak ini, cuman ya itu tadi, chaosnya adalah pada saat ada tagihan atau tanggal jatuh tempo yang banyak dan harus dibayarkan. Oke, selanjutnya keuangan di akhir bulan ada Ace of Pentacles dan King of Cups. Wow, ada yang dapat kejutan, ada yang dapat transferan, ada yang dapat uang saku dari sosok yang lebih tua. Ini bisa dari orang tuanya, bisa juga dari bapak, sosok ibu, sosok ayah, sosok om, sosok tante. Ya, orang yang peduli sama kamu gitu ya. Tapi ini juga bisa pimpinan, bos, karena bonusnya cair tiba-tiba, nggak terduga aja. Kamu dapat mungkin fasilitas bensin kayak di akhir bulan ya kan. Jadi ini bisa menambah keuangan kamu, atau paling tidak di akhir bulan itu bisa sampai gajian di bulan berikutnya gitu. Jadi ini nolong banget nih ya, pertolongan uang yang datang dari sosok yang lebih tua yang memang terkoneksi banget dengan kamu. Bisa saja dia bos, pimpinan, atau mungkin orang tua. Oke, itu ya kondisi keuangan para zodiak di akhir bulan. Agak berat sih kalau bicara soal uang memang. Karena uang itu kan sensitif ya. Kita lihat zodiak-zodiak apa saja yang terkoneksi di video kali ini, keuangan-keuangannya. Ada yang membaik, ada yang perlu waspada ya kan. Ada yang banyak tagihan. Kita cek yang lain, zodiak apa saja. Terlihat di sini ada zodiak Virgo. Lalu selain Virgo, juga muncul Pisces. Oke. Selanjutnya, selain Pisces, kita juga ketemu dengan Capricorn. Selain Capricorn, kita munculkan Gemini juga. Dan ada Taurus. Oke, Taurus di akhir bulan potensinya seperti ini ya. Cancer. Ini Cancer. Lalu untuk Taurus, juga buat Gemini, juga buat Capricorn, buat Pisces, dan juga buat Virgo. Kondisi keuangannya ya beda-beda tipis lah. Memang tidak untuk semua zodiak ini ya. Jadi harap diperhatikan, harap dimaklumi. Ini adalah general reading energi ribuan orang. Jangan lupa dikasih jempol ke atas, like, subscribe, tonjok sekalian loncengnya. Kita ketemu di bacaan yang lain. Bye-bye.